Tadi itu yang dia punya tunggu dulu, Masya Allah. Oke, sudah mulai. Tak masuk tadi pembicaraan. Tak lagi. Biar dapat kerakyatan dulu. Dapat kerakyatan. Will come in. Will come in. Jangan takut. Don't worry. Saya kalau sudah cakap tak tengok di siapa depan saya dah. InsyaAllah kalau sudah cakap saya tak peduli dengan orang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Banyak kawan-kawan yang baik, yang Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Mulai dah ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui disiplin ilmu at-tasawuf al-islami. Atau melalui kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kita masih lagi pada istilah-istilah yang telah diputarbalikkan oleh ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan istilah yang keempat ni tentang az-zikr wa tazkir, yang berkaitan dengan al-qasas wal ash'ar wa syathu wa tammat. Pada pelajaran yang lalu kita berhenti pada asy-syatahat. Ini ada pula namanya at-tammat. At-tammat ini mengikut konsep bahasa adalah permasalahan yang susah, yang berat diselesaikan. Tapi apakah di sini maknanya? Ini berkaitan dengan istilah tasawuf. Maksudnya perkara-perkara yang berat kita pahami kerana apa? Sudah diputarbalikkan perkara itu. Dia jauh daripada asal usul bahasa atau asal usul syariat. Kita ada namanya al-haqiqatul lughawiyah, realiti bahasa. Ada juga namanya al-haqiqatu al-aqliyah. Realiti yang dipahami oleh akal pikiran kita. Kita ada al-haqiqatu syar'iyyah, realiti yang dipahami oleh syarak. Ada juga realiti yang berkaitan dengan ada istiadat kita. Al-haqiqatul urfiyah namanya. Al-haqiqatul urfiyah. Ini pembahasannya akan datang dalam usul fikih. Al-haqiqatul lughawiyah, apa yang diletakkan oleh bahasa. Wa amma at-tammat, adapun at-tammat di sini fayadkhuluha ma dzakarnahu fi syatri. Boleh juga masuk pada apa yang dikatakan asy-syatahat. Apa yang dikatakan oleh ahli tasawuf, oleh orang yang mengaku tasawuf tapi dia tidak paham apa yang dibilang asy-syatahat. Dia putarbalikkan realiti daripada Al-Quran. Seperti masalah dia mengatakan fazbahu baqarah, sembelihlah kerbau. Al-Batiniyah yang mengaku ahli tasawuf dia bilang fazbahu Aisyah, sembelih Aisyah. Ini kaitannya dengan Syiah dengan Batiniyah ni. Apa pula kaitannya fazbahu baqarah dengan Syiah dengan Sayyidatuna Aisyah? Atau selain daripada itu. Wa amrun akhar yakhussuha. Jadi daripada satu sisi asy-syatahat ini dan at-tammat ini sama sebenarnya. Tetapi ditengok daripada sudut yang lain, at-tammat ini lebih berbahaya lagi. Tammah.
at-tammatul kubra, musibatun kubra. Nah. Wa huwa, yaitu at-tammat di sini mengikut konsep usul fikih. Ulama usul dia kajian Al-Imam Ghazali lah. Nah. Apa itu at-tammat? Sarfu al-fadhi syar'i an zawahiriha al-mafhumati ila umurin batinatin la yasbiqu minha ila al-afhami fa'idatun kada'bil batiniyati fit ta'wilati. Yaitu memalingkan istilah-istilah syarak, al-fadhu syar', istilah-istilah syarak daripada zahirnya yang memang orang awam sudah paham begitu. As-salah, salah. As-suhur, makan sahur. Orang puasa yang dipahami lah oleh itu. Tak boleh nak putar balikkan. Nah. Masjid. Nah. Bukan masjid maksud nak bikin lagi rumah satu. Rumah istri lagi satu. Masjid. Kenapa nak ditakwilkan pula? Nah. Hanya kita pun ikut-ikutan juga. Oh, nak bangun masjid lain pula ni. Padahal nak bikin istri pula. Tapi itu tak merosakkan mana. Tapi janganlah. Masjid itu maksudnya nak jadi poligami pula. Kan? Masjid. Jangan pula diputar balikkan istilah tu. Istilah masjid. Nanti ke macam batinnya pula kan. Itu ya kalau diperlukan masjid yang pertama tidak memenuhi penduduk setempat, boleh pula dibikin yang lain. Kalau seandainya masjid yang pertama itu tidak ada lagi tanah. Nah, sebab kampung masalah kita kampung di Batu Enam. Nah, ke tempat yang lain yang sana sedikit. Karena di Masjid Taqwa tak cukup masalah. Nah, kita bikin tempat lain pula lah. Kecuali kalau dipolitikkan itu lain pula cerita. Nah, kalau masjid politik lain lah. Makanya tidak baik dipolitikkan agama. Tetapi yang paling bagus mengislamkan politik. Mengislamkan, mempolitikkan agama tak baik. Kita mau nak mengislamkan politik. Jadi semua politik ikut semua apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mesti umat Islam bersatu. Iyalah. Jadi mesti kita mengislamkan politik. Kita ambil dulu mesti asal. Kalau seandainya di Madinah pun sekarang sudah di Mekah yang di luar Masjidil Haram tu, kalau Masjidil Haram muak mereka. Tapi ada lagi yang di sana. Iya. Ya itulah itu semestinya tak terjadi, tapi terjadi nak gana. Yang asal usul pergi yang itu akulah. Kecuali sudah penuh tokku, tapi dia sudah berjauhan sekarang. Dia sudah berjauhan. Tokku pun penuh, di sana pun penuh dalam Jumat. Tak ada masalah karena diselihat sudah jauh, tak ada masalah. Tapi kalau jalan kaki, sebelum ada proses dulu. Yang pertama iya. Membolehkan dua masjid. Iyalah. Jadi tidak ada masalah lah. So di Madinah pun terjadi gak. Itu tak bagus nak rombak tu. Oh, nak dirombak dulu masih batu. Oh gitu. Tapi Allah maha besar. Allah maha besar kata orang Brunei, maha besar. Bukan besar, basar. Alhamdulillah. Kalau begini
Maulana, Ustazi, kalau benda itu daripada halal, walau bagaimanapun Allah akan jaga. Masjid-masjid di Andalus yang besar tu ada gereja, masjid tetap lagi ada. InsyaAllah akhir zaman kita ambil balik. Selama dia daripada keuangan yang baik, Allah akan jaga. Ambil semula. Ambil semula, sebab itu memang dibeli gereja itu dengan resmi. Jadi insyaAllah selama iyalah. Dan selama niat tidak bagus, Allah akan menghancurkan orang yang nak merosakkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatik. Itu otomatik. Jadi jangan mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengganggu Allah, mengganggu rumah Allah. Dengan dasar apa? Jadi itulah pentingnya ulama ini, dia sekurang-kurangnya dia mengeluarkan pandangan dia. Jangan senyap. Kalau senyap kan mati. Ya masalah kita senyap. Jangan senyap. Bersenyap ini sangat bahaya. Syaitanun akhras. Syaitan yang orang yang senyap-senyap ini kan syaitan akhras. Jadi lafaz syara ini, at-tammat ini adalah kita memutarbalikkan istilah-istilah syara yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana masyarakat sudah paham. Tak perlu takwil, masyarakat sudah paham. Kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan batin, ruhiyah. Nanti akan dijelaskan seperti sahur. Makan sahur lah katanya tak. Kita disuruh memperbaiki batin kita. Banyak lagi akan jelaskan. La yasbiqu minha ilal afhami faidatun, di mana penafsiran yang aneh itu, yang memang sudah syarak sudah pahami, seperti sembahyang lah, tidak ada faedahnya. Orang takwilan itu orang tak paham apa yang dimaksudkan. Karena dia sudah putar balikkan kenyataan itu. Terutama orang yang mau bertasawuf ni, yang aneh-aneh ni. Dia katakan dia ahli tasawuf, dia datangkan dia aneh. Kadabil batiniyati fit ta'wilat, seperti kebiasaan orang-orang batiniyah. Di antaranya batiniyah yang sekarang ni adalah Islam Nusantara. Itu batiniyah tu. Di antaranya Islam liberal. Itu semua batiniyah semua tu. Itu ekoran batiniyah belaka. Sebab mereka mau saja kepercayaan. Agama Ibrahimiyah semua sama. Kita semua sama. Yang penting percaya, setiap orang percaya kepada agama dia. Semua sama. Semua mengantar kepada kebenaran. Itu maksudnya tidak ada hakikat agama. Tak ada. Itu semua ekoran daripada al-batiniyah. Fit ta'wilati, dalam penafsiran-penafsiran. Wa hadha aidan haramun, ini juga haram sama dengan asy-syatahat. Kan hebat Al-Ghazali kan? Wa daruruhu 'azimun, mudarat dia sangat besar. Fa innal alfadha idza surifat an muqtada zawahiriha, karena sesungguhnya lafaz-lafaz, istilah-istilah syara ini, bila mana dia dipalingkan daripada zahirnya, asal usul zahir dia, makna zahirnya yang realiti yang diminta, seperti sembahyang, salat, zakat mengeluarkan inilah. Jihad maka senjata lah awalnya. Tetapi boleh juga jihad itu secara majazi, jihad politik, jihad ekonomi, jihad tarbiyah. Tapi asal usulnya, bila mana Al-Quran menyebutkan al-jihad dan As-Sunnah mengangkat jihad adalah jihad mengangkat senjata. Itu otomatik. Itu otomatik. Cuma sekarang ni, bila kita nak berjihad, bila mana kita diganggu, sebab kita tidak mengajak orang ke peperangan. Kalau umat Islam sudah ditindas, umat Islam disembelih di mana-mana, maka semua mesti bergerak untuk menyelamatkan saudaranya. Seperti di Burma umat Islam disembelih, wajib bergerak. Wajib persatuan bangsa-bangsa yang ahli bersama bangsa-bangsa
membantah tu. Dan anehnya kalau umat Islam yang ditindas, tak ada yang persatuan bersama diam. Macam setuju. Tapi kalau orang kafir yang disembelih satu, Kristen, Yahudi, semua sebelum ditemukan siapa yang bunuh, yang kena dulu siapa? Umat Islam dituduh. Ini teroris Islam ni. Umat Islam satu masyarakat disembelih, semua diam. Padahal di situ sudah wajib jihad. Erdogan juga yang nak pergi, yang pergi selamat umat Islam. Jadi itu apa namanya? Jadi kata-kata jihad pertamanya bila mana disebutkan Al-Quran adalah mengangkat senjata. Bila mengangkat senjata, bila mana umat Islam dizalimi. Karena mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bila mana mereka minta perdamaian, kita damai. So kita tak mau perang. Kita umat Islam tak mau perang. Tetapi kalau sudah diganggu, hati-hati. Umat Islam tak akan berhenti. Tapi kita adalah konsekuen orangnya. Sudah perang, minta berhenti, ya berhenti. So kita nak mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tak ada yang takut perang. Kalau diganggu memanglah. Tapi mesti ada yang memimpin. Bukan mata alamah dalih perang. Tak boleh. Mesti adalah kita punya kepala negara. Kalau itu lain pula cerita. Diganggu rumah kita, sorry ya. Masuk di rumah kita, rumah saya. Emang rumah saya hati ya, rumah saya. Itu lain cerita pula tu. Jadi kita ada konsep jihad tu mesti dijelaskan kepada masyarakat mengikut apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran Sunnah, oleh syarak. Jadi bukan semacam orang-orang yang al-khawarij yang moden ni. Artinya nak tengok orang kafir nak tak begitu. Dia ada prosedur dia. Prosedur jihad dia cukup cantik. Ada rukun syarat dia. Allah Akbar lah. Ya. Itu pentingnya kita bersatu. Di sini nak bikin partai, sini bikin partai, sini partai. Mati kita satu je. Inna ad-dina indallahil Islam. Satukan kita punya barisan. Itulah. Ini terlalu banyak. Ini kita cerai-berai. Umat Islam mesti punya satu saja pegangan. Jangan banyak-banyak. Itu dia. Ada yang mau bebas, ada yang mau songkok, ada nanti partai piring pula, macam-macam. Partai pulu, partai macam-macam partai. Satu je umat Islam. Satu je, kenapa nak banyak-banyak? Akhirnya orang itu dan orang memang itu musuh Islam nak farriqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Apa saja. Bikin partai sini, yang mati umat Islam. Siapa yang korban? Umat Islam lah korban. Cerdik sungguh. Jadi masalah ni. Jadi haram tu. Haram, hukumnya haram. Membikin partai banyak-banyak hukumnya haram. Haram. Fa innal alfadha idza surifat an muqtada zawahiriha. Aku jadi mufti pula. Nah kan orang tanya gitu. Sebenarnya saya tidak memberikan fatwa. Ulama sudah jelaskan, sampaikan je. Kalau tidak yakin, anda bacakan bukunya Imam Ghazali. Anda bacakan je. Fa innal alfadha idza surifat an muqtada zawahiriha, karena sesungguhnya lafaz ini maksudnya lafaz umum lah. Istilah zakat, puasa, sujud, rokok, itu semua yang tak perlu ditakwilkan. Bersyahadah, ya kan? Semua itu tak boleh ditakwilkan sudah. Bila mana ditakwilkan daripada zahirnya bighairi i'tisamin fihi, tanpa kaedah. I'tisam itu tanpa pegangan. Maksudnya tanpa kaedah, tanpa formula apa? Formula. Fihi, di dalam
penakwilan itu yunqalu, yang dinukil an sahibis syar'i, yaitu Rasulullah SAW yang membawa syara ini, salawatullahi alaihi. Nah, pintu itu tidak dicampakkan sebenarnya, dia tercampak sendiri, macam jin yang campak. Masya Allah, ulama-ulama kita datang. Oh, macam nak berperang di situ nanti mati ya. Wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalilil aqli, tanpa ada darurat, tekanan yang kuat yang menekan kita, memanggil kita ke sana, dan takwil tu min dalilil aqli, seperti dalil aqli. Nah, seperti masalah mengatakan wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Akal pikiran tidak boleh mengatakan Allah menciptakan dirinya. Dan memang ada begitu, wal awwalu bila ibtida wal akhiru lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz, wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu. Kita tak boleh mengatakan Allah ciptakan dirinya. Kekafiran tu. Sebab akal di sinilah kata Imam Fakhruddin Razi, semua apa yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan Allah ini, dia yang memahaminya adalah akal fikiran. Memang, tapi dasarnya mesti ada dalil nakli. Untuk memahami dalil semua yang berkaitan dengan sifat Allah, untuk memahaminya mesti dalil akli. Nakli tak cukup. Itu maksudnya dia benar yang diambil dari Imam Ghazali. Nah, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita mesti pahami bahawa akli yang menjelaskan. So, kalau kita ambil dia punya nakli, berarti Allah tinggal di arsy. Sedangkan arsy itu sangat kecil. Makhluk, dan Allah tidak akan bertempat pada makhluk. Sebab Allah boleh mengatakan kepada semua apa yang ada, wahai makhlukku semua, jadilah kamu setitik air. Setitik air. Termasuk arsy, kullu. Ya setitik air, lenyap kamu, akan lenyap berapa? Nah, itu sebab al-qudratu tata'allaqu bil mumkinat. Kudrah ini berkaitan dengan benda yang mungkin. Jadi itu pentingnya kita belajar sifat 20, konsep mentakwilkan. Kalau tak kita akan bermasalah. Hanya mentajsirkan kita Allah pula sama dengan makhluk. Itulah yang maksudnya Fakhruddin Razi, segala apa yang berkaitan dengan sifat Allah ini mesti dipahami dengan dalil akli. Tapi yang salafi modern ini dia memfitnah pula kita. Oh, kalau begitu maksudnya Asy'ariyah Maturidiyah ini dia mengisbatkan akidah berkaitan dengan Allah melalui akal. Karena memanglah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari kan dulu pertamanya Mu'tazilah, dikaitkan gitu pula. Jadi itu katanya pengikutnya. Sebelum bertobat ambil daripada di antaranya Ghazali pula dah. Ini satu mutarbalikkan realiti. Tak demikian. Maksudnya Fakhruddin Razi yang diambil dari Ghazali, pertamanya kita nak mengisbatkan apa yang berkaitan dengan sifat Allah, nakli. Tapi memahaminya mesti dengan akli. Seperti inilah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi tak boleh, mesti ada akal fikiran. Kata Imam Ghazali, bila mana dalil nakli dan akli ini berjumpa, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebab kita tak boleh. Hatta pun kita mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, memerlukan takwil. Atau kita senyap. Sebab kita tidak tahu realiti Allah Subhanahu wa taala. Kita senyap. Tapi karena kita menghadapi orang-orang sekuler, Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai dua takwil. Yadullahi fawqa aydihim, qudratullahi fawqa qudratihim. Tapi kalau tidak mau mentakwilkan seperti As-Sadi al-Hadari, tak apa, diam sajalah. Tapi jangan membayangkan bahwa tangan Allah itu begini, ya kan? Jadi itu masalah. Jadi Ibnu Taimiyah memang bermasalah. Tapi mudah-mudahan beliau kembali kepada asal usul al-Asy'ariyah. Dia pun mengambil juga pandangan daripada sebagian Asy'ariyah. Pandangannya bukan Muhammad Abdul Wahhab lah. Muhammad Abdul Wahhab bukan orang alim.
Nah. Nah. Jadi fa innal ini kaidah. Kaidah cantik kaidah ni daripada fa innal alfadha idza surifat an muqtada zawahiriha bighairi i'tisamin fihi yunqalu an sahibi syar'i salawatullahi alaihi wa min ghairi daruratin tad'u ilaihi min dalilil aqli iqtada dhalika butlan thiqati bil alfadh. Cantik dia punya. Itu cantik, membaca Ihya Ulumuddin paling cantik. Ditambah dengan Mustasfa memang paling cantik. Bila kan nak baca Mustasfa tu, itu sudah Ustaz Mahdia sudah ada. Nanti kita insya-Allah kita sudah pernah baca sekali. Insya-Allah kita kalau antum sering ada kita baca. Nah. Padahal Mustasfa tu paling bagus, paling mudah dibaca, paling sedap. Tak bermasalah. Yang kita lain bermasalah. Imam Ghazali punya kita tak bermasalah. Nah. Jadi kalau pentakwilan itu diputarbalikkan tanpa ada dalil kaidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada darurat yang mengundang daripada dalil akli masalan, maka hal itu yang pentakwilan itu menjadikan penakwilan itu butlan as-siqati bil alfadhi. Akhirnya kita akan tidak percaya terhadap istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita akan tinggal. Dan itu yang mau dimakhlukkan oleh Batiniyah dan orang liberal. Dan orang-orang sekuler. Nah itu. Supaya kita tinggalkan agama. Butlan as-siqa. Jadi, apa itu sembahyang? Oh, banyak. Mana daripada sembahyang ni, solat ni? Dalam hati pun cukup. Aku percaya Allah ada. Dan kayak apa begitu dia? Aku percaya cukup kan? Sebab dia ambil hadis lain pun ana inda dhanni abdi bi. Pula dah. Rasulullah tak pernah tinggalkan sembahyang. Semua liberal. Yang diajarkan oleh Iblis. Iblis datang kepada Sayyidina Abdul Qadir Jilani.